Kejadiannya belum lama lah, kurang lebih sekitar di bulan Juli, di mana pada saat saya di kantor, saya menghadapi situasi dengan beberapa rekan kerja saya, di mana rekan kerja saya ini memang sulit sekali untuk diatur, sulit sekali untuk kita bina mereka. Singkat cerita, sampai pada akhirnya kita memiliki perbedaan pendapat di sana. Jadi kita memiliki perbedaan di mana pada saat perbedaan pendapat ada beberapa kata-kata yang memang tidak berkenan di hati saya. Namun sejak saya mengenali gerbang pujian, di sini saya dilatih dari hal kesabaran, dari hal mulai memahami bagaimana karakter Kristus itu ada di dalam hidup saya. Amin. Saya mulai berbicara di dalam hati saya pada saat kata-kata yang tidak berkenan itu memang kata-katanya cukup kasar ya, saya tidak bisa sebutkan. Jujur dari beberapa anak buah saya pun menyampaikan, Pak, Bapak sebagai kepala cabang, kenapa Bapak diam aja, kok dijenderin, kok diam aja, di mana harga dirinya Pak? Bapak bertindak. Tapi saya bilang sama anak buah saya, kebetulan di situ ada beberapa yang berbeda agama, saya sampaikan, Tuhan Yesus mengasihi dan kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita berusaha untuk memaafkan dia, jangan kita balas. Itu yang saya lakukan, yang saya tanamkan. Nah, sejak kejadian seperti itu, saya bilang sama diri saya, pada saat itu saya langsung mengambil posisi, saya pindah tempat. Di situ saya menangis, saya bilang sama Tuhan, saya tidak kuat dengan kondisi seperti ini, tapi saya tidak mau menjatuhkan dia. Sampai pada akhirnya waktu itu bertepatan dengan orang pusat datang ke kantor saya. Pada saat orang pusat datang ke kantor yang bersangkutan ini memiliki konflik dengan orang pusat, sehingga pada akhirnya pada saat konflik orang pusat melakukan papaman. Mereka tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh salah satu rekan kerja saya, sehingga pada kejadian pada saat itu ada beberapa atasan saya yang bertanya kepada saya, sebenarnya di kantor ada masalah apa? Saya sebenarnya tidak mau cerita, saya tidak mau menjatuhkan. Sehingga pada singkat cerita saya ditanyakan, akhirnya saya buka omongan, ya kan memang orang ini memang ada konflik dengan orang pusat, di mana sistem yang baru mereka tidak mau ikutin dan mereka punya pemikiran tersendiri. Nah, jika pada cerita entah bagaimana saya tidak mengerti, pada saat saya kejadian seperti itu selang 2 minggu ya, orang itu didemosi, dicopot. Dan saya terus terang, saya sempat cerita ya sama Pak Anas ya, dicopot, didemosi, orang itu punya jabatan di demosi. Nah terus saya cuma bilang gini, pada saat di demosi, pada saat hari terakhir saya dia pindah dari tempat saya bilang sama teman, yuk kita berikan hadiah buat dia yang terbaik. Saya masih berikan hadiah. Pada saat terakhir saya panggil teman-teman, saya panggil orangnya, Pak, tolong ke ruangan saya tidak diindahkan. Tetap saya tidak diindahkan, saya tetap sabar, ya sudah. Saya melalui perantara dari rekan untuk ketemu dengan beliau. Sampai sekarang dia pun membenci, sampai teman-teman ada security, saya nanya, Pak, Bapak pakai dukun ya? Enggak, yang di belakang saya hanya Yesus, di belakang saya injilin. Dan di situ banyak orang Muslim, dan sampai sekarang saya memiliki pergumulan. Jadi saya bisa dibilang termasuk naik hati di kantor, anak buah saya injilin itu orang Muslim semua. Cuman di sana ada beberapa juga ya yang memang dari atasan saya yang tahu, Pak, hati-hati, kamu ini sini kerja, jangan lakukan seperti itu. Tapi di situ hati saya berbicara, kok kenapa ya saya mau nginjelin terus ya? Apa yang jadi saya pada saat saya melakukan meeting dengan teman-teman, di situ saya sisipin firman-firman Tuhan, tapi saya tidak bicara Tuhan penekanannya kepada siapa, saya tidak menekan, karena saya harus tahu situasinya seperti apa. Karena di situ kantor, tapi di hasil akhir pada saat saya meeting, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Saya memberanikan diri, karena kenapa di firman Tuhan katakan jangan pernah malu untuk menyebut nama Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus. Jadi saya di sana memberanikan diri untuk mengucap seperti itu, walaupun
pada saat dia sudah mulai tidak menerima, saya kembalikan. Intinya dia percayalah pada Tuhan. Itu mungkin dari saya, itu yang dapat saya sampaikan.